Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan seperti biasa ya you people, kita akan memberikan 5 informasi berita menarik untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir. Oke, Fahri, kita udah ketemu weekend lagi kan? Mau ngajak you people kemana sih kita? Iya, aku pengen ngajak you people ke Jakarta nih, Ja. Kita mengetahui ada Masjid Istiqlal di sana. Usai renovasi tahun 2020, Masjid Istiqlal Jakarta yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kebanggaan umat muslim di Indonesia ini telah berkontribusi menurunkan jejak karbon secara signifikan. Iya, dan kini Masjid Istiqlal mendapat predikat menjadi tempat ibadah pertama di dunia yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi seperti apa sih keindahan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang ramah lingkungan? Ini dia. Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat ini merupakan masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara. Rumah ibadah kebanggaan muslim di Indonesia ini telah dinobatkan sebagai tempat ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building pertama di dunia. Predikat ini didapat setelah Excellence in Design for Greater Efficiency International Finance Cooperation atau IFC mengukuhkannya melalui sertifikat final dari aspek penilaian penurunan jejak karbon yang signifikan. Arsitektur bangunan, khususnya interior ruang utama Masjid Istiqlal, merupakan ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Selain itu, Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan 160 kamera pengintai, sehingga menjadi tempat ibadah yang aman bagi umat muslim. Kalau Bandung ya Washington langsung dan timnya juga langsung mengukur ya betapa penghematan energi, berapa banyak penghematan energi ya yang ada di Istiqlal itu tidak bisa ditandingi oleh rumah ibadah manapun dan masjid manapun juga. Padahal ada masjid lebih mahal dari Istiqlal di kerajaan di Emirat Arab ya, Saudi Arabia, tapi kita yang dapat. Kita juga banyak rumah-rumah ibadah yang lain, tetap Istiqlal ini mendapatkan kriteria yang sangat istimewa. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut mengapresiasi Masjid Istiqlal yang telah mendapatkan pengakuan dunia sebagaimana 3 pilar yang sedang didorong pemerintah, yakni sektor kesehatan, green economy, dan ketiga adalah digitalisasi. Ini bukan penghargaan biasa-biasa saja, tapi sebuah penghargaan yang memberikan apresiasi unsur sustainability atau keberlanjutan yang dikelola oleh Masjid Istiqlal ini. Prinsip bangunan hijau yang merupakan bentuk nyata hemat energi dan berkelanjutan lingkungan merupakan bentuk kontribusi keberadaan bangunan Masjid Istiqlal atas krisis global yang tengah melanda dunia. Dari arsitektur bangunannya, masjid yang dibangun tahun 1961 dan selesai pemugaran pada 2020 menggunakan pencahayaan lampu berbasis LED dan sorotan cahaya matahari dari balik pilar dinding yang dibangun. Begitu juga sirkulasi udara yang meminimalisasi penggunaan AC. Kebutuhan listrik di Masjid Istiqlal juga ditopang oleh panel surya sebesar 13%. Penghematan juga diterapkan pada penggunaan air untuk berwudu, toilet, dan kran wastafel yang dapat menghemat air hingga 36%. Saat renovasi, material yang digunakan tetap mempertahankan marmer, stainless, dan batu alam yang sudah ada, sehingga unsur cagar budaya pada fungsi struktur interior dan eksterior tidak diubah. Proses renovasi yang telah dikerjakan selama 14 bulan ini tidak hanya memaksimalkan fungsi Masjid Istiqlal sebagai tempat ibadah saja, namun juga tetap memperhatikan bagaimana dari aspek arsitektur, seni, dan juga estetika yang dapat dilihat dari kaidah-kaidah cagar budaya di dalamnya, yang setidaknya dapat meremajakan lingkungan sebagaimana wujud kontribusi untuk mengurangi krisis iklim global. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Informasi selanjutnya, you people, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal mengemban fungsi penerbangan tak hanya sebagai satuan tempur, namun juga berpartisipasi di berbagai tugas operasi yang dikenal dengan julukan Raja Wali Laut. Ya, sang Raja Wali Laut di Puspenerbal diantaranya berasal dari Korps Wanita Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL. Pas banget hari, karena 2 hari yang lalu kan kita baru memperingati Hari Kartini. Hari Kartini, kan? benar banget ya, Jaya. Jadi bagaimana aksi para Kartini di balik kemudi pesawat tempur ini? Berikut liputannya. Penerbang dari Korps Wanita Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terus bermunculan. Setiap tahun, berdasarkan surat tugas yang diterbitkan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, sebagian dari lulusan Akademi Angkatan Laut diseleksi masuk ke Sekolah Penerbangan TNI AL di Surabaya. Desember tahun lalu, Sekolah Penerbangan TNI AL meluluskan penerbangan Angkatan ke-25. 4 diantaranya adalah perwira wanita yang kini siap masuk ke skuadron operasional di Pusat Penerbang TNI AL Pusnerbal. Tahun ini sedang berlangsung Sekolah Penerbang TNI AL Angkatan ke-26. Salah satu siswanya adalah perwira wanita. Kepala Dinas Penerbangan, Kadispen Puspenerbal, Letkol Laut Suplai Wahyu Kurniawan meyakini regenerasi penerbang perempuan di Puspenerbal akan terus bertambah. Di bangsa bahwa kita ada seorang wanita yang bisa menerbangkan pesawat di atas lautan, kemudian menerbangkan pesawat yang dia bisa landing di atas kapal perang. Itu sebuah tantangan baru. Kalau anak muda disampaikan sesuatu yang baru kemudian menantang, saya yakin pemuda Indonesia itu dia akan tertantang dan akan sangat antusias. Untuk regenerasi sendiri, seat untuk penerbang sekitar 10 orang, namun untuk seat wanitanya sendiri tergantung dari masing-masing angkatan berbeda-beda. Seperti angkatan kami ada 4 dan angkatan di bawah kami hanya ada 1, di atas kami ada 2. Kalau saya memang dari dulu, dari Taruna sudah berkeinginan sebagai penerbang, dan puji Tuhan diberi kesempatan dan ditunjuk oleh atasan atau Bapak Kasal untuk mengikuti seleksi ini. Jadi saya ikuti seleksi dan alhamdulillah. Tanggapan keluarga saya awalnya tidak percaya karena keluarga saya tidak ada yang memiliki background militer. Tapi setelah saya buktikan bahwa saya mampu melaksanakan terbang solo, saya mampu membawa heli, keluarga saya sangat-sangat bangga terhadap saya. Saat ini, Puspenerbal memiliki 10 perwira penerbang dan Korps Wanita Angkatan Laut. Salah satunya menjabat Komandan Skuadron 700. 9 lainnya di Skuadron Wing Udara 2 dan Wing Udara 1 antara Surabaya dan Tanjung Pinang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara BTV mengabarkan. Nah, Fari, kamu ada nggak sih rekomendasi makanan yang enak nih buat buka puasa nanti? Ada banget, Ja. Kali ini datang dari Provinsi Riau, di mana terkenal memiliki banyak sajian kuliner khas Melayu. Salah satunya adalah patin asam pedas. Sajian ini kaya akan rempah dan bergizi, dipadukan dengan ikan patin yang segar dari Kabupaten Kampar. Iya, di bulan Ramadan ini patin asam pedas banyak dijajakan nih dan menjadi sajian utama untuk berbuka puasa di rumah makan ataupun di restoran juga. Enak banget ya, Ja ya? Iya, pas kan? Ya, jadi bagaimana menikmati asam pedas ikan patin khas Melayu? Ini dia liputannya. Beginilah keindahan dari udara Desa Wisata Kampung Patin yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dari tempat indah ini tersimpan sebuah kebanggaan karena Kampung Patin memiliki hasil budidaya ikan air tawar yang telah menembus pasar luar negeri. Dari lahan budidaya seluas 160 hektar ini, setiap hari menghasilkan 15 hingga 20 ton ikan segar air tawar, khususnya ikan patin dengan nilai 6 miliar rupiah per bulan. Dari lahan budidaya seluas 160 hektar ini, setiap hari menghasilkan 15 hingga 20 ton ikan segar air tawar,
khususnya ikan patin, dengan nilai 6 miliar rupiah per bulan. Sebuah rumah makan di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, menjadikan ikan patin segar dari Kabupaten Kampar sebagai menu andalannya. Ikan patin yang kaya protein dan omega 3 diolah menjadi hidangan patin asam pedas, kuliner khas tanah Melayu Riau. Sejumlah rempah Nusantara diramu hingga menciptakan rasa asam dan pedas dengan tekstur lembut dari ikan patin segar yang dapat menggugah selera. Menu patin asam pedas menjadi primadona saat berbuka puasa dan kerap dinikmati oleh pengunjung mancanegara. Ikan patin ini kami buat menu masakannya yaitu asam pedas patin, yang mana ini menjadi menu spesial penarik semua pengunjung yang ada dari dalam maupun luar negara. Dia asam pedas tapi nggak yang strong banget gitu, terus fresh, ikannya juga fresh, untuk rasanya juga dominannya pas aja gitu, pedas asamnya tuh pas, terus kelihatan dari ikannya juga baru ya. Tak hanya di restoran, sepanjang Ramadan tahun ini, patin asam pedas banyak dijumpai di berbagai restoran maupun di pasar takjil. Harga yang dipatok tergantung pada bagian ikan patin yang dipilih. Bagian kepala biasanya memiliki harga yang lebih tinggi daripada bagian badan. Di rumah makan ini, satu porsi patin asam pedas berisi satu kepala dan badan ikan patin, dibanderol dengan harga Rp124.000. Dari Pekanbaru, Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, you people, ini sempat viral di media sosial dan juga menjadi atensi dari masyarakat. Momen di mana Wisnu saat membisiki Mendak Lutfi soal penetapan tersangka mafia minyak goreng kini jadi sorotan. Ya, kini Indrasari Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO. Jadi bagaimana informasi lengkapnya? Ini di liputannya. Bisikan Dirjen Daklu Indrasari Wisnuwardana itu berlangsung singkat. Bisikan tersebut selanjutnya disampaikan Mendak kepada pimpinan rapat, bahwa Senin akan ada calon tersangka mafia minyak goreng. Momen itu terjadi saat Kemendak mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2022. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Daklu Kemendak dan 3 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selain mengakibatkan kelangkaan minyak goreng di tanah air, perbuatan para tersangka juga menyebabkan kerugian perekonomian negara. Para tersangka adalah Dirjen Daklu Kemendak RI, Indrasari Wisnuwardana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, kemudian Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan Pikare Togar Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Mendak Nomor 129 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Informasi terakhir sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang Batam berhasil membongkar prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Ya, dalam kasus ini tersangka menawarkan korban kepada pria hidung belang sebesar 2 juta rupiah sekali kencan. Jadi seperti apa informasinya? Ini dia liputannya. Awalnya pengungkapan kasus prostitusi online yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini berawal dari informasi masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 orang tersangka berinisial AYM dan M yang berperan sebagai mucikari. Kasat Reskrim Polresta Barelang Batam, Kompol Abdul Rahman mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan aktivitas prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyelamatkan korban sebanyak 4 anak perempuan di bawah umur. Rahman menjelaskan, modus kedua tersangka adalah menawarkan anak di bawah umur untuk teman kencan kepada pria hidung belang yang ingin mencari anak perempuan di bawah umur dengan tarif sebesar 2 juta rupiah sekali kencan. Tersangka melakukan transaksi secara elektronik dengan menggunakan aplikasi di gawai. Setelah harga dan tempat disepakati, tersangka mengantar korban kepada pria pemesan di sebuah hotel. Rahman menambahkan, tersangka mengambil keuntungan sekitar 1,2 juta rupiah, sementara korban diberikan bayaran sekitar Rp800.000 sekali kencan.
Polisi juga berhasil menyita barang bukti telepon genggam, uang tunai, bukti transaksi, dan baju yang dikenakan oleh korban. Ini kalau kita lihat bukan sindikat, namun ini semacam modus yang dipakai oleh mucikari ini mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Dalam menjalankan modus, yang kedua pelaku mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan ataupun mengeksploitasi agar mereka mau melakukan suatu kegiatan yang terlarang. Artinya mereka diiming-imingi dengan sejumlah uang dengan sistem bagi hasil. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada dan selamat berakhir pekan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.